Jadi dalam melakukan perencanaan pemeliharaan ini banyak banyak metode gitu ya, tapi intinya, dalam perencanaan ini, pada umumnya, disesuaikan dengan, pembiayaan ya, terutama di gedung-gedung pemerintah itu kan sudah diberikan budget atau diberikan satuan untuk melakukan khususnya di gedung ya, itu diberikan angka atau satuan per meter square gitu ya, per meter persegi sudah ada, tarifnya, di mana, gedung yang dikelolanya itu berapa, meter persegi, nah itu dikalikan harga satuan ini sudah mungkin sudah diperhitungkan ya, dengan angka kalau di pemerintah itu kan namanya pemeliharaan tuh hanya 2% dari nilai, eee, harga fisik gedungnya gitu ya. Sehingga kalau mempunyai gedung berapa meter persegi, nah itu tinggal dikalikan dengan rupiahnya dan dianggarkan sebesar, eee, luas kali harga satuannya. Jadi maka dalam membuat perencanaan itu selalu dihubungkan dengan pembiayaannya gitu ya, terutama di perawatan gitu ya. Kalau pemeliharaan, nilainya tidak begitu besar gitu ya, tapi kalau di perawatan, karena di perawatan itu lebih ke ada penggantian-penggantian, komponen-komponen, bangunan gitu ya. Apalagi misalnya bangunan itu, sudah mempunyai umur gitu ya, juga tingkat penggunaannya, frekuensinya, banyak digunakan gitu ya. Jadi untuk menjamin, bahwa pekerjaan yang diperlukan secara ekonomis, dan dipertimbangkan secara optimal. Karena ada juga perencanaan pemeliharaan dan perawatan ini, tidak diperhitungkan, sehingga nilainya itu menjadi besar gitu ya. Dan arahnya lebih bukan ke pemeliharaan dan perawatan, tapi lebih ke, perubahan atau, renovasi gitu ya, atau ke malah mungkin menambah luasan, itu juga, kadang-kadang si owner atau si pengguna gedung itu, disamakan dengan namanya pemeliharaan atau perawatan gedung, gitu ya. Padahal di dalam sekarang itu dalam aturan dulu itu IMB ya, izin mendirikan bangunan, sekarang PBG ya, persetujuan bangunan gedung, bahwa setiap ada perubahan, misalnya menambah luas, menambah tinggi, itu harus dilakukan izin. Karena kategorinya sudah, menambah ya, menambah aset gitu ya. Itu, tidak disamakan dengan pemeliharaan. Jadi ada sumber-sumber yang tidak efektif ya dalam perencanaan. Jadi ada ya seperti tadi ada pekerjaan yang melebihi dari standarnya. Itu kan jadi tidak efektif, bukan masuk ke ranahnya pemeliharaan. Apalagi di bangunan-bangunan pemerintah ya. Jadi begitu ada menambah aset, maka masuknya itu adalah ke modal ya, pekerjaan menambah modal, gedung gitu ya. Kalau di pemerintah juga sudah diatur ada namanya mata anggaran ya, mata anggaran. Sudah ditentukan mana masuk
mata anggaran pemeliharaan, mana masuk mata anggaran menambah aset ya, atau menjadi belanja modal, istilahnya belanja modal. Kemudian ada juga yang membuat pemeliharaan itu untuk menjadi bagus gitu, tapi sia-sia karena terlalu mahal gitu. Apalagi kembali lagi karena contohnya adalah bangunan pemerintah. Salah satu contoh misalnya ingin memperbaiki fasadnya atau mukanya bangunan gedung. Nah, di dalam standar bangunan gedung pemerintah itu kan eh, tidak mewah gitu ya. Di situ sudah diatur termasuk misalnya ketinggian, finishingnya dan sebagainya diatur misalnya ya, di aturan pembangunan gedung negara. Ataupun misalnya di gedung swasta itu pun sama ya, kalau dari owner itu tidak ada perintah untuk dibaguskan muka gedungnya dengan biaya mahal, itu kan ngebuang-buang biaya gitu. Jadi kalau hanya perawatan, jadi lebih ke uh, pembersihan ataupun ada yang perlu diganti, ditingkatkan kualitas bahannya itu nggak ada masalah. Tapi kalau dirubah jadi mahal, nah itu juga jadi sia-sia. Atau ada perbaikan yang gara-gara kegagalan. Itu juga masuknya jadi sebenarnya pemborosan ya. Jadi pengulangan pekerjaan. Yang seharusnya bangunan itu eh, masih dalam usia masih produktif gitu ya. Ternyata sudah rusak karena kegagalan dalam pada saat atau pada pembangunan atau penggunaan kualitas spesifikasi materialnya tidak sesuai. Jadi umurnya menjadi pendek. Itu juga mengganggu terhadap perencanaan pemeliharaan ya. Yang harusnya durasinya 30 tahun baru ada pemeliharaan yang lebih misalnya di struktur gitu ya. Ini ternyata baru 10 tahun udah harus ada perbaikan struktur misalnya. Karena yang sering rusak gitu ya kalau di gedung itu adalah lebih ke arsitektur dan eh, mekanikal dan elektrikal. Kalau struktur, kalau perencanaannya baik ya dan pelaksanaannya baik, itu jarang terjadi kerusakan. Kecuali memang gagal. Gitu ya. Beda kalau gagal. Sekarang indikasi bangunan itu sering bermasalah di struktur. Gara-gara si penyedia atau si kontraktor itu melakukan pelaksanaannya gagal gitu ya. Baik itu metodenya ya. Jadi indikasinya walaupun perencanaannya baik tapi pelaksanaannya metodenya salah juga bisa jadi gagal. Sekarang perencanaannya baik, metodenya baik, tapi mutu materialnya tidak sesuai, itu juga bisa gagal. Metodenya baik, tenaga kerjanya tidak kompeten, itu juga bisa gagal. Jadi banyak pengaruh bahwa dalam pembangunan itu bukan hanya mutu materialnya saja, tapi metode, tenaga kerja itu pengaruh terhadap hasil akhir
eh, suatu bangunan. Contoh eh, contoh kecil lah misalnya. Dalam perencanaan dinding itu di finishingnya adalah di plester, kemudian akhirnya kemudian diaci ya. Yang inginnya lah acian itu halus ya. Karena berikutnya setelah diaci adalah ada finishing dengan cat. Nah, karena kualitas tenaga kerjanya bukan spesialis bagian di pekerjaan tembok gitu ya. Si plesterannya gelombang misalnya. Itu secara yang sederhananya. Begitu di finish cat terakhir secara tampilan catnya ya bagus gitu. Tapi begitu kena sinar lampu, kena kalau di luar kena matahari kelihatan dindingnya gelombang. Sehingga eh, secara kepuasan pandangan menjadi gagal. Gitu. Itu contoh kecil. Apalagi di struktur banyak gedung yang strukturnya gagal. Gara-gara ya itu tadi faktor-faktornya banyak. Gitu ya. Ada yang unsurnya memang disengaja, ada unsurnya memang tidak tahu metodenya, ada unsurnya juga tidak terawasi, gitu ya. Itu banyak sekarang ini indikasinya bangunan itu tidak sesuai. Ya. Salah satu contoh tadi pagi saya uh, mengikuti seminar PKL gitu ya. Dilaporkan bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan beton gitu ya untuk gedung. Gitu ya. Dan di dalam pekerjaan gedung itu ada namanya pekerjaan pondasi. Gitu ya. Pondasinya jenisnya bor pile. Hasil dari investigasi tanah bahwa pondasi itu kedalamannya sekian meter, gitu ya. Kemudian sudah sesuai dengan tahapan, dicor dengan beton, mutunya diawasin juga ya, mutunya sesuai. Gitu. Begitu diuji, kekuatan pondasinya tidak memenuhi, gitu ya. Nah ini apa yang menjadi salah, gitu ya? Ternyata metodenya salah, gitu ya. Ada hasil pengeboran itu lumpurnya tidak bersih, ya, sehingga ada terjebak di bawah beton pondasi, gitu ya. Begitu diuji, ada alat uji dengan dipukul gitu ya, kemudian di indikatornya menggunakan PDE, keluarlah angka yang tidak memenuhi. Nah seperti itu kan menjadi gagal gitu ya, dan harus mengulang atau menambah mungkin si pondasinya untuk diperkuat sampai dengan kekuatan yang diharapkan. Ya. Salah satu contoh seperti itu. Itu dari salah satu gedung yang sedang dibangun. Gitu ya. Itu yang hubungannya nanti dalam pemeliharaan kan menjadi ekstra. Karena sudah terjadi seperti itu, apakah akan terjadi penurunan atau bagaimana berikutnya. Gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak diperlukan itu dikurangi. Berikutnya pekerjaan yang tidak ekonomis gitu ya. Akibat kurang produktif
ya, yang sifatnya misalnya pindah tempat pekerjaan terlalu lama, jadi ditinggalkan, pindah lagi karena menunggu material gitu ya. Itu juga tidak ekonomis gitu ya. Kadang-kadang kalau di instansi ada yang susah mendapatkan izin masuk, ada juga pengaruh cuaca, itu juga jadi tidak ekonomis gitu. Jadi perancangan awalnya harus dilihat kondisi ya. Jadi contoh misalnya ada bangunan, untuk akses menuju bangunan itu harus dipertimbangkan gitu ya. Pada saat merencanakan pemeliharaannya. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu ya. Dengan posisi susah untuk masuk akses ya, dengan yang mudah gitu. Mungkin harganya bisa jadi sama ya, harga satuannya, tapi begitu diakumulasi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi, menjadi beda harganya. Contoh lagi, kalau misalnya pekerjaan pemeliharaan mengecat di lantai 1 ya, dengan mengecat di ketinggian ya. Misalnya bagian luarnya itu luar gedung di lantai 5 gitu ya. Otomatis kan alat bantunya harus ada alat bantu di ketinggian ya. Harga catnya sama gitu ya. Pada saat mengecat di lantai 1, harga catnya misalnya diambil yang 30.000 lah per meter persegi gitu ya. Alat bantunya hanya dengan alat bantu ngecat, roll kuas, bak cat dan sebagainya. Gitu ya. Tapi begitu di lantai 5, mungkin alat bantunya bisa jadi harganya hampir sama dengan harga catnya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang, nah ini si owner juga tidak mengerti gitu ya. Kenapa ini jadi mahal gitu ya. Padahal yang jadi mahal itu ada alat bantu gitu ya. Ya, kembali nih ke metode kerja ya. Jadi metode kerja itu waktu menjadi tidak efektif. Banyak bahan yang terbuang. Pekerjaan salah itu menjadi mahal ya. Jadi banyak pekerjaan yang diulang. Kalau diulang itu materialnya terbuang ya. Karena salah misalnya. Harusnya masang, contoh lagi masang keramik gitu ya. Pada saat dipasang, masang keramik itu salah. Harusnya keramiknya itu karena ada motifnya, susunan motifnya harusnya sesuai yang diinginkan oleh owner misalnya. Ternyata dipasang karena tidak ketelitian oleh tukang ataupun di pengawasnya, salah gitu ya. Dibongkar gitu ya. Materialnya mungkin jadi rusak. Waktunya jadi nambah untuk bongkarnya, untuk masang kembali. Itu kerugian dari pekerjaan yang diulang. Ada juga yang tukangnya itu kurang motivasi, ya, karena atau pelaksana ya, bukan tukang atau pelaksana. Karena mungkin harganya terlalu murah, ya. Kalau dipakai penyedia, dia pada saat menawarnya terlalu murah. Dia asal menang aja ikut tendernya misalnya. Sehingga jadi tidak bermotivasi untuk menyelesaikan.
Atau dalam proses tender itu ada yang keliru gitu ya. Sehingga nanti dalam kontraknya tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai dengan harga pasar misalnya. Itu juga pengaruh ya. Atau gara-gara perubahan scope. Scope itu apa cakupan ya, cakupan. Padahal si pekerjaan itu sudah dikontrakkan, ternyata ada yang tidak termasuk dalam itu. Harusnya segera kalau memang seperti itu, si kontrak itu di adendum gitu ya, supaya tidak terjadi bermasalah dengan yang mengerjakan. Karena begitu ada pekerjaan tambah, kemudian tidak dirubah kontraknya, dia nggak mau mengerjakan. Gitu. Padahal pekerjaan itu penting, misalnya. Kemudian pencatatan dan pengendalian otomatis ya, kalau pencatatan kalau di bangunan pemerintah itu semua sudah diatur ya, mulai dari proses tender ya, kemudian pelaksanaan, pelaporan, pencatatan dan sebagainya itu wajib ya. Tapi kalau di swasta kadang-kadang atau di bangunan-bangunan pribadi pencatatan itu jarang-jarang lah yang lengkap gitu ya. Begitu selesai lupa gitu ya berapa catatan-catatan itu. Nah ini harus benar-benar dilakukan pencatatan, termasuk pengendalian biaya ya. Itu dalam melakukan perencanaan penganggaran ya. Berikutnya adalah pekerjaan yang tidak memenuhi syarat. Seperti tadi disampaikan bahwa pada saat bangunan itu dibangun, ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat. Tapi karena pekerjaannya sudah selesai, ya, kemudian masuk ke tahapan pemeliharaan pasca konstruksi juga tidak dilakukan, ya, yang dampaknya dari pada saat bangunan itu sudah diserahkan, maka udah masuk ke kurun waktu pemeliharaan. Jadi belum waktunya udah muncullah pekerjaan-pekerjaan yang sebelum waktunya dipelihara, karena tidak memenuhi syarat sebelum. Karena tadinya adalah kurang pengawasan, instruksinya tidak jelas, ya. Kemudian tenaga kerjanya kurang terampil, itu bisa timbul masalah. Yang sering terjadi adalah kurang pengawasannya. Jadi walaupun bangunan itu ada konsultan pengawasnya, kadang-kadang si konsultan pengawas ini lengah gitu, lengah. Tiba-tiba satu tahapan itu terlewat dan sudah tertutup gitu ya dengan pekerjaan lain. Tiba-tiba ada timbul kerusakan. Salah satu contoh lagi misalnya ada pekerjaan urugan tanah ya. Urugan tanah. Harusnya urugan tanah itu kan dipadatkan per layer atau per lapis. Satu lapisnya sekian sentimeter. Nah, karena lengah di pengawasan si pelaksana langsung ditimbun tanpa dilapis-lapis, timbun rata aja. Taunya udah selesai rata, dipadatkan bagian atasnya. Gitu. Kemudian urugan tadi akan dipasang
suatu pekerjaan lantai misalnya. Langsung dipasang lantai, nanti beberapa bulan setelah serah terima, lantainya amblas gitu ya. Seperti itu. Jadi karena lengah dalam pengawasan. Harusnya memang semua kalau sudah sertifikasi ya, baik perusahaannya, tenaga kerjanya, pengawasan harusnya ya memenuhi ya mengikuti dan patuh gitu, semua tahapan terus diikuti. Karena dalam menentukan biaya pun sebenarnya kan udah diberikan lebih ya keuntungan gitu ya. Dalam analisa itu sudah diberikan masing-masing pekerjaan itu sudah diberi keuntungan. Tapi biasanya ingin yang lebih lagi atau gara-gara ada pemotongan-pemotongan gitu ya. Sehingga untuk kompensasi yang dipotong-potong-potong-potong itu akhirnya dampaknya ke pekerjaan. So, ya. Itu juga pengaruh terhadap hasil akhir daripada pekerjaan. Pengamanan pekerjaan yang tertuang dalam klausul kontrak. Jadi dalam kontrak itu juga harus dimasukkan klausul-klausul yang kira-kira akan timbul masalah. Ya. Jadi bila mana seperti tadi misalnya pekerjaan urugan tanah. Gitu. Bila mana diuji hasil kepadatan tanah pada saat sebelum dilakukan pemasangan lantai misalnya, maka pekerjaan tersebut tidak dibayarkan, misal gitu ya. Itu tertuang dalam klausul perjanjian, sehingga bisa komplain gitu ya. Tapi kalau tidak ada, bisa mengelak. Tidak di perjanjian juga tidak ada, gitu seperti itu. Itu sering juga ya. Ujung-ujungnya permasalahan karena tidak ada klausul-klausul yang menguatkan sebagai pengaman terhadap pekerjaan yang dilakukan. Nah, dalam sistem perencanaan ini itu ada namanya perencanaan terencana ya, ada yang tidak terencana. Ini selalu mesti ada ya, walaupun secara utuh direncanakan ya, akan timbul ada perawatan yang tidak terencana ya, yang tidak bisa diprediksi ya. Contoh kecil gitu ya, di dalam kelistrikan itu tidak terprediksi yang tiba-tiba ada short gitu ya. Short itu ada hubungan singkat gitu ya. Sehingga akan mengakibatkan kerusakan misalnya di panel kah gitu ya. Di komponen panel. Nah itu tidak terprediksi gitu ya. Tapi kalau yang terencana sebenarnya di situ sudah diprediksi gitu, misalnya pembersihan dalam waktu sekian hari sekali gitu, penggantian pius atau sikring sekian bulan sekali, itu terprediksi gitu ya. Tapi begitu tiba-tiba ada beban lebih menjadi hubungan singkat, nah itu kan tidak terprediksi kalau di bidang kelistrikan atau di bidang mekanikal gitu ya, yang diperkirakan itu tidak ada kebocoran dalam instalasi pipa atau misalnya di pompa gitu ya. Tiba-tiba apakah itu ada
komponen pompanya itu tidak normal 100%, si impellernya patah misalnya. Itu tidak terprediksi gitu ya. Tapi untuk yang terencana misalnya sekian bulan diberikan pelumasan, sekian bulan diganti bearing. Nah, itu kan sudah direncanakan. Jadi tetap yang namanya yang tidak terprediksi itu selalu ada. Salah satu contoh lagi, saya sedang melakukan perbaikan bocoran dak beton, gitu ya. Dak beton ini sebagai atap. Nah, karena setelah terjadi bocor, maka si atap itu dibongkar, gitu ya, untuk dilakukan pelapisan untuk supaya tidak bocor dengan waterproofing. Karena tidak terprediksi akan terjadi hujan, gitu ya. Karena pada saat dibongkar itu posisi atau kondisi cuacanya bagus. Tiba-tiba hujan, gitu ya, dan bocor. Bocor itu jatuh ke lantai di bawahnya, dan di bawahnya ada barang-barang yang mudah rusak kena hujan. Misalnya ada komputernya kena hujan, kena bocoran. Nah, itu kan tidak terprediksi. Oke, mungkin. Nah, sekarang dari 4 slide ini silahkan kita diskusi. Barangkali ada yang ditanyakan atau memberikan komentar, silahkan. Supaya tidak ngantuk. Mohon izin Pak, Silahkan, Anang izin ya. bertanya Pak. Ya Pak, Ya, ya, saya Anang. Jadi untuk yang anggaran tadi Pak untuk perawatan, pemeliharaan dan perawatan itu kan kurang lebih 2% ya Pak. ya, ya. Nah seandainya ternyata yang hanya terpakainya itu hanya 1% gitu Pak. Nah untuk sisanya itu eh, apakah memang tetap menjadi pemilik owner atau jika sudah di over ke manajemen bangunan gedungnya akan menjadi milik pihak itunya Pak, manajemen gedungnya Pak. Oke. Jadi kalau bangunan kembali ya, kalau gedung pemerintah, sistem pembayaran itu kan dilakukan sesuai dengan yang sudah dilakukan. Kalau misalnya ke penyedia gitu, salah satunya misalnya ke kontraktor, ada perbaikan AC misalnya, sekian unit, kontraknya 10 juta misalnya. Padahal anggarannya ada 20 juta gitu ya. Nah, kalau di bangunan pemerintah otomatis kan sesuai dengan yang kontrak yang dibayarkannya. Dan yang bayarnya adalah dari kas negara. Sehingga yang sisanya tetap aja di kas negara gitu ya. Jadi tidak sekaligus diambil secara total 20 jutanya. Kalau di bangunan pemerintah ya sama juga. Jadi kalau misalnya kita hitung nih dalam 1 tahun ini adalah untuk pemeliharaan 1 miliar misalnya. Pas dilakukan tiap bulan, lakukan di akhir tahun masih tersisa gitu. Hanya keserapnya itu 80%. Nah, itu tetap masih di owner gitu ya. Dan biasanya itu dilimpahkan untuk tahun berikutnya. Hanya dievaluasi apa sih yang tidak terlaksana ya. Jadi kan membuat perencanaan nih dari Januari, Februari, Maret, April, Mei terus gitu ya. Waktu perencanaan tuh 1 miliar misalnya, dan sudah di ACC dalam anggaran gitu. Sehingga anggaran itu ada di, kalau di bidang
keuangan ada di keuangan gitu ya. Walaupun uangnya ada di bank gitu ya, tapi catatannya adalah untuk anggaran pemeliharaan. Jadi sesuai apa yang sudah dilakukan gitu ya. Karena ujung-ujungnya nanti kan tetap nanti ada pemeriksaan. Pemeriksaan tuh realisasinya seperti apa. Yang direalisasikan tuh sesuai enggak dengan yang dikeluarkan. Semua diperiksa bukti-bukti segala macam. Jadi walaupun ada sisa ya tidak ditarik oleh di building manager atau di penanggung jawab, tidak. Tetap di penanggung jawabnya adalah di keuangan. Seperti itu. Mohon izin Pak, izin Ya, bertanya lagi Pak, boleh ya, Pak? ya, ya. Jadi sistemnya bukan kayak asuransi ya Pak? Seandainya nggak dipakai, hilang gitu Pak? Bukan gitu ya Pak? Oh tidak, tidak, tidak seperti itu. Ya, baik. Jadi itu hanya dianggarkan ya, dianggarkan. Kemudian karena kadang-kadang bisa juga melebihi ya. Karena tadi seperti tadi dalam perencanaan ya kita menganggarkan 1 miliar setahun gitu ya. Nah, karena banyak pekerjaan yang tidak terprediksi, biasanya jadi lebih dari anggaran. Nah, pada saat udah kita kan si manajer itu selalu punya monitoring, monitoring anggaran. Misalnya sampai bulan November itu udah berapa nih pengeluaran gitu ya. Oh, ternyata hanya tinggal 100 juta nih di bulan November gitu. Padahal masih ada beberapa pekerjaan yang tidak terprediksi. Itu harus segera melapor kalau ke owner ataupun ke bagian keuangan. Bagaimana caranya? Karena kalau lebih, nah di situ ada namanya perubahan anggaran. Biasanya ada rapat gitu ya. Karena di sini di sisi anggaran A kurang, di sisi B lebih gitu ya. Itu biasanya dirapatkan. Karena misalnya yang tidak terprediksinya itu sangat penting gitu ya. Jadi tidak seperti asuransi, tidak ya, tidak angus gitu ya. Ada juga kalau di bangunan pemerintah eh, buk, jadi istilahnya bukan angus tapi balik lagi ke kas negara gitu ya. Balik lagi ke kas negara. Dan di tahun berikutnya tidak bisa ditarik gitu ya. Kita harus merencanakan ulang dan mengajukan. Ada yang seperti itu gitu ya. Ada juga anggaran yang bisa turun karena tidak terpakai di tahun sekarang dan berlebih, nah dia diturunkan ke tahun berikutnya. Ada juga seperti itu. Jadi tergantung aturan mainnya di gedung atau di instansi itu ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak izin Ada bertanya lagi? Pak. Silakan, Ko. Pak, eh, misalkan kemarin kan saya di proyek Pelabuhan Patimban ya Pak. Nah, proyeknya kan udah selesai. Nah, di Ya, kontrak itu dia tuh ada masa retensi selama 5 tahun. Selama 5 tahun kan berarti tanggung jawab maintenance itu sama kontraktor. Nah, ya, ya. pembayarannya itu kan nilainya kan 10% dari kontrak ya Pak. Nah, itu tuh apakah sebelumnya udah dibayarkan terlebih dahulu sebesar 10% itu ataukah nunggu selama 5 tahun selesai baru dibayarkan gitu Pak? Nah, kalau jaminan pemeliharaan atau retensi Biasanya seperti itu, apa? jadi kalau misalnya akan ditarik sebelum habis waktunya, si penyedia atau kontraktor harus membuat bank garansi, ya, bank garansi untuk menjamin bahwa selama 5 tahun itu tetap melakukan pemeliharaan. Kalau ditarik di awal, ya. Kalau tidak, ya menunggu sampai 5 tahun.
setelah selesai masa pemeliharaan. Gitu. Ada yang kebijakannya boleh katanya supaya punya modalnya, tapi ya harus diganti nih. Sebenarnya boleh juga dengan asuransi, tapi kalau nilainya besar, pada umumnya membuat dengan bank garansi sebagai pegangan owner. Kalau tidak, ya si penyedianya nanti kabur gitu ya. Dan bank garansi itu harus dikonfirmasi ya. Kalau dari banknya bank mana, nah dikonfirmasi betul nggak ini bank garansi ini tidak bodong gitu ya. Karena banyak juga sekarang bank garansinya bodong. Gitu ya. Seperti itu, Po. Jadi retensi ini ada yang 10%, ada yang 5% ya. Dan waktunya tergantung di dalam perjanjian ya. Biasanya yang panjang itu waktunya untuk gedungnya skupnya besar gitu ya. Atau misalnya proyek jalan ya. Itu garansi atau masa pemeliharaannya cukup panjang. Oke, ada yang lain? Maaf Pak, Ya. itu kan nilai kontraknya kan misalkan 10% ya Pak. Nah kalau Ya. misalkan ternyata dalam 5 tahun itu perbaikan dan itu tuh habisnya lebih dari 10% gitu Pak. Nah itu tuh jadi tanggung jawabnya penyedia atau ada pembayaran lagi tambahan dari owner? Nah, ini yang dijanjikan dalam tingkat kerusakan misalnya, bukan akibat digunakan ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada pekerjaan ya rusak gara-gara digunakan. Misalnya lantai lah gitu kalau di gedung itu. Si keramiknya pecah karena ada dilintasi oleh forklift misalnya. Nah, itu tidak bisa dianggap sebagai masuk ke pemeliharaan karena penggunaan yang salah gitu ya. Jadi harus diklarifikasi apa yang rusaknya itu yang harus diwajib diperbaiki oleh penyedia atau kontraktor, itu juga harus tertuang dalam perjanjian ya. Jangan sampai jadi rugi ya yang tadi 10% tidak cukup. Tapi bisa juga misalnya pekerjaannya memang kurang bagus gitu ya. Jadi banyak komplain, begitu diperbaiki melebihi dari 10%. Bisa juga. Jadi itu resiko penyedia ya, resiko penyedia. Tapi pada umumnya biasanya itu sering ribut tuh gara-gara karena rusaknya bukan rusak kesalahan gitu ya, tapi kesalahan di sisi pengguna ya atau di owner. Seperti tadi contohnya yang seharusnya tidak dilintasi oleh beban berat, gitu, dilintasi sehingga pecah. Begitu. Ya. Bisa dipahami, Apple? Ada yang lain? Oke, kita lanjutkan. Kalau dibuat bagan atau struktur ya, ini kelihatan nggak ya? Kurang terlihat, Pak. Di saya juga
kurang terbaca, Pak. Terlalu kecil ya? Atau gimana? Iya Pak, terlalu kecil, tidak terlihat. Sekarang? Tidak muncul, Pak, untuk full screen-nya. Masih di yang tadi. Bentar. Bapak, Ya, mungkin Pak di bagian yang untuk catatannya bisa ditarik ke bawah Pak yang garisnya. Bukan yang itu Pak, yang di sana ada klik untuk menambah catatan, kemudian di atasnya ada garis. Nah, garis itu ditarik ke bawah. Nah, itu Pak. gimana? Kelihatan? Sudah terlihat Pak. Mungkin bagannya diperkecil lagi. Oke. Jadi pemeliharaan tuh yang tadi ada terencana dan tidak terencana ya. Sehingga kalau tidak terencana masuknya ke darurat gitu ya. Sedangkan kalau terencana bisa sebagai pencegahan ya, dan korektif gitu ya. Jadi untuk mencegah itu makanya dilakukanlah pemeliharaan terencana. Contoh kalau di alat ya, kalau misalnya contoh pompa lah, pompa air itu kalau dibuat rencana si bearingnya itu umurnya kalau memang kondisinya kering, tidak kena basah ya, itu bisa lebih dari 2 tahun dia kuat si bearingnya itu ya. Tapi kalau misalnya dia kena basah, ada bocor itu ya, jangankan setahun, mungkin 6 bulan aja udah bunyi ya si bearingnya itu. Jadi harus sebelum bunyi itu sudah dilakukan pemeliharaan ya, dikasih pelumas, dikasih diperbaiki yang bocornya. Nah itu pencegahan ya, supaya tidak terjadi macet si pompanya gitu ya. Jadi maksudnya masuk ke terencana. Tapi begitu karena tidak dilakukan terencana, masuk ke pemeliharaan tidak terencana. Jadi darurat kan, mati pompanya. Itu salah satu alat misalnya yang dilakukan pemeliharaan. Jadi kalau korektif ya reparasi kecil-kecilan lah gitu ya, minor. Atau overhaul suatu mesin besar, genset gitu ya. Tapi itu udah direncanakan karena si genset ini udah lebih dari 10 tahun gitu ya. Dan setiap tahunnya tidak dilakukan pemeliharaan, maka mesti ada overhaul gitu. Tapi kalau rutin setiap tahun itu ada penggantian oli, ada penggantian filter dan sebagainya, sehingga tidak akan terjadi pekerjaan yang langsung besar. Ya. Jadi kalau dibuat diagram itu seperti ini. Oke, berikutnya pengaturan anggaran yang proporsional antara perawatan terencana dan tidak terencana atau terprogram dan tidak terprogram. Ini biasanya lebih kecil ya yang tidak terprogram kalau yang terprogramnya berjalan ya.
Kalau yang pernah alami adalah yang tidak terencana itu kurang lebih biasanya antara 10% lah, antara 5-10%. Sehingga berjalan yang 90%-nya masuk ke dalam anggaran yang berencana. Namun kalau di bangunan itu kan dari grafiknya menurun gitu ya. Jadi kalau terus grafik itu menurun terus berarti kan pemeliharaannya kurang. Dan dengan dilakukan pemeliharaan si grafik ini akan naik lagi walaupun tidak 100% gitu ya. Dia performanya naik lagi. Sehingga sampai misalnya bertahan sampai umur bangunannya malah lebih gitu ya. Yang direncanakan misalnya 50 tahun itu bisa jadi bangunan itu lebih dari 50 tahun. Itu nilai anggaran ya dari bagian perawatan yaitu berupa pekerjaan besar yang direncanakan ini lebih ke untuk jangka panjang ya. Jadi itu tidak yaitu jadi kembali suka yang misalnya nilainya jadi besar itu lebih banyak ke perubahan-perubahan bukan ke kalau di bangunan bukan ke pemeliharaan. Jadi si pengguna itu merasa bosan gitu ya. Contoh gitu ya, ruangan. Karena monoton ruangan seperti itu, ingin dirubah. Ya. Interiornya lah dipasang, di posisi ruangannya dirubah. Nah itu yang menjadi besar biayanya. Kalau hanya mengecat, kemudian membetulkan, nah itu nilainya nggak terlalu besar. Tapi karena keinginan si pengguna apalagi berubah fungsi gitu ya. Tadinya ruangan itu hanya ruang kantor gitu ya. Dirubah menjadi ruang rapat, ruang kantornya pindah. Gitu. Itu biayanya jadi besar. Yang tadinya misalnya per meter perseginya hanya 150.000 lah gitu ya. Jatahnya per tahun menjadi bisa jadi 700.000 gitu ya. Atau 1 juta per meter. Interior itu mahal gitu ya. Apalagi dengan material-material yang sekarang tuh bagus-bagus lah. Begitu material bagus, otomatis harganya mahal. Kemudian ada juga yang dari user tuh permintaan gitu ya, permintaan. Itu juga sering di luar daripada program pemeliharaan. Karena satu keinginan gitu ya. Kalau memang gedung itu kan harusnya standar lah. Gitu ya. Tapi kalau memang ada yang ruangannya harus representatif, memang dari awal sudah direncanakan interiornya udah melekat gitu ya. Tapi ya sifat manusia itu kan ingin selalu ada perubahan. Tapi begitu diterapkan di gedung, otomatis ujung-ujungnya kan ke anggaran. Tuh. Banyak yang permintaan itu seperti itu. Apalagi gedung itu seperti di bangunan yang sudah tua dan pastilah ingin ada perubahan di dalam ruangan itu. Jangankan di gedung kantor lah gitu ya, di rumah saja. Kalau sudah bosan posisi lemari di sini digeser, geser, nah itu kalau tanpa biaya nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau begitu digeser, dindingnya jadi harus dibongkar, dipindah, nah itu yang jadi besar biaya. Beda. Nah pada saat penganggaran harus masuk ke dalam renovasi ya, renovasi. Ada ya biayanya kalau renovasi itu
harus dianggarkan dari sebelum dan direncanakan. Ya. Seperti apa sih perubahannya? Mohon izin Pak, Ya, mau bertanya Pak. ya, silakan. Untuk tadi Pak, biaya yang renovasi, kalau ada biaya restorasi apakah disamakan atau beda Pak? Ya tergantung. Jadi kalau udah direncanakan restorasi ataupun renovasi, kan mesti direncanakan kalau itu. Jadi misalnya di tahun ini gedung tersebut akan direnovasi gitu ya. Otomatis kan udah ada DD-nya, DD renovasi gitu ya. Dari mulai gambar, terus kebutuhan materialnya atau jenis materialnya seperti apa. Sehingga sudah disusun RAB. Nah, itu yang diusulkan. Ya, beda dengan yang sudah dikasih anggaran yang rutin gitu ya. Kalau rutin kan ya tadi biasanya cuma 2% dari nilai gedungnya per tahun. Itu untuk rutin supaya menjaga aja itu hanya menjaga performa gedung. Tapi begitu ada renovasi, nah beda. Harus sudah direncanakan renovasinya seperti apa atau restorasinya seperti apa. Sehingga dihitung biayanya menggunakan analisa ya, analisa harga satuan. Itu. Jadi tidak akan cukup. Nanti kalau biasanya biaya untuk pemeliharaan dilakukan untuk renovasi. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. oke. Jadi sekali lagi kalau yang dibuat jadwal, nah, ini nanti berikutnya ada referensi, ada umur material ya. Jadi misalnya cat umurnya sekian tahun. Itu ada dasar. Kalau dulu ada dari Regenali ya. Bukunya Regenali, tapi udah terlalu tua, ada yang baru. Jadi setiap komponen bangunan itu mempunyai prediksi umur. Prediksi umur. Sehingga pada saat pengulangan, contoh pengecatan lah gitu ya. Sekarang referensinya biasanya dari merek cat. Dari merek A misalnya, dia bisa bertahan 5 tahun. Nah berarti dirancang si gedung yang satu atau gedungnya ada 5 gitu ya. Karena tidak berbarengan si pembangunannya, yang satu udah 5 tahun harus sudah ada pengecatan ulang gitu ya. Mungkin yang 4 lagi tahun berikutnya. Itu disesuaikan dengan umur komponen bangunan. Ada juga yang seperti tadi, yang sebenarnya belum perlu dicat ulang gitu ya, tapi ingin merubah. Waduh, cina udah bosan nih warnanya. Pinginnya warnanya yang tadinya ungu menjadi warna kuning lah gitu. Itu beda lagi kalau seperti itu. Jadi bukan terhadap usia materialnya, tapi dengan itu keinginan. Itu juga menjadi kadang-kadang sudah direncanakan dalam 1 tahun tuh ya tadi sekian rupiah. Gitu. Tapi dengan permintaan yang di luar yang dijadwalkan. Itu harus, nah, sebagai pelaksana harus punya bukti ya. Jadi bukti itu misalnya dari pimpinan ingin membuat sesuatu atau permintaan sesuatu. Harus ada bukti ya. Bukti itu ada bukti permintaan. Istilah kecilnya memo lah gitu ya. Lebih baiknya tersurat. Ya. Jadi ada bukti surat. Kalau nanti di ujung-ujungnya
ada bidang lain yang mempertanyakan, kenapa sih ini dirubah gitu ya. Nah, kalau dengan lisan menjawab itu kadang-kadang dianggap mengada-ngada gitu ya. Tapi kalau ada bukti bahwa ini ada permintaan, ini buktinya, itu dilampirkan di dalam pencatatan. Itu sering terjadi ya, cemburu sosial antara gedung yang pengguna gedung, bisa jadi juga. Contoh misalnya kalau di kantor yang ada beberapa bagian atau unit gitu ya. Unit A belum dilakukan perbaikan gitu ya. Unit B terus saja diperbaiki gitu ya. Nah, itu juga ada cemburu sosial. Kenapa unit lain udah ini? Nah, seperti itu. Maka dibuatlah jadwal gitu ya. Sesuai dengan jadwalnya. Sehingga kalau menjawab belum jadwalnya. Bahwa jadwalnya ini tahun ini, bagian ini tahun berikutnya gitu. Kemudian dilakukanlah jadwal inspeksi ya untuk mendeteksi kerusakan gitu ya. Mendeteksi kerusakan supaya bisa lebih terdeteksi lebih awal gitu ya. Kemudian ada juga yang menggabungkan jadwal perawatan dan inspeksi gitu Pak. Pada saat melakukan perawatan juga melakukan inspeksi. Jadi sudah ada data untuk berikutnya, sudah punya data untuk dilakukan perawatan. Sistem kemungkinan atau kontingensi ya. Jadi kalau yang ini ya masuk kategori yang seperti tadi darurat karena dia menunggu laporan dari pengguna gitu ya. Oh di sini terjadi ada kerusakan gitu ya. Nah itu juga biasanya disediakan ya di bagian pemeliharaan tuh disediakan format atau form khusus sehingga harus mengisi ya, mengisi nanti diterima sama admin, tercatat ini harus dilakukan perbaikan atau pemeliharaan. Nah ini harus punya stok ya, stok material biasanya kalau di gedung gitu ya. Contoh ya, contoh kecil adalah keran air ya, keran air. Karena keran air itu sering dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Tiba-tiba rusak gitu kan, airnya keluar terus tuh membuang energi air. Begitu mau diganti harus beli dulu. Belum lagi kalau beli itu mengajukan dulu anggarannya ke bagian keuangan. Ada waktu ya, padahal itu air sudah keluar terus. Nah, itu harus punya persediaan ya, material-material yang sifatnya penting, urgent gitu ya. Itu dibuat stok ya, stok. Belum lagi misalnya ternyata material atau spare part-nya susah ada di pasaran. Kan menjadi lama gitu ya. Jadi harus punya stok. Sekring atau pius ya. Itu harus punya stok. Contoh di kendaraan lah. Tiba-tiba putus sekringnya kan harus beli dulu nyari. Padahal nyimpen aja 1 atau 2 biji di dalam bagasi gitu ya. Itu sebagai cadangan kalau di kendaraan. Jadi harus punya stok. Nah kalau misalnya membuat format laporan ya itu harus mengatur jadwal teknisi ya. Nah, kalau begitu ada laporan siapa yang menangani ini gitu. Nah ini komunikasi. Misalnya ada teknisinya ada
4 orang gitu ya. Yang satu lagi di mana, yang satu lagi di mana. Sehingga begitu ada POM atau ada komplain itu langsung ditangani dan siapa yang sudah selesai mengerjakan untuk menangani yang usulan yang baru gitu ya. Ini sistemnya memang kontingensi. Faktor yang mempengaruhi delay ya, pengunduran waktu lah gitu ya. Ada yang berkaitan dengan peraturan. Kalau di pemerintah tuh banyak sekali aturan yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Contoh ya, anggaran itu tersedia ya, tapi bukan bagiannya. Itu tidak bisa ya, tidak bisa digunakan. Misalnya untuk tadi, untuk pemeliharaan uangnya tuh udah mau habis. Tapi untuk yang menambah modal masih ada. Nah itu tidak bisa diseberangkan ke yang pemeliharaan. Karena mata anggarannya beda. Jadi kalaupun dirubah harus mengusulkan dulu perubahan dari tingkat instansi ke bagian kanwil ya, ke pusat atau ke mana gitu ya. Itu harus ada perubahan. Itu karena peraturan gitu ya. Itu kalau misalnya di pemerintah gitu ya. Kemudian ada gara-gara kepuasan pengguna lah gitu ya. Karena tidak puas si pengguna itu terus bolak-balik gitu ya. Jadi waktunya jadi panjang gitu ya. Itu gara-gara misalnya pada saat memperbaiki gedung itu pengecatan lah contohnya. Pengecatan itu misalnya tidak rapi atau ingin berubah warna gitu ya. Sehingga sudah dilakukan pengecatan diulang lagi. Karena gara-gara si penggunanya nggak puas. Gitu. Bisa jadi gitu. Ya. Kemudian pengaruh kerusakan terhadap aktivitas utama organisasi. Jadi ada kerusakan yang mengganggu gitu ya terhadap kegiatan di pemeliharaan gitu, di organisasi pemeliharaan. Sehingga melibatkan seluruh tim ya fokus terhadap yang rusak gitu ya. Sehingga yang lain jadi tertunda. Karena mungkin terbatasnya sumber daya manusia misalnya. Itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian penyebaran tempat kerja yaitu tadi ya. Jadi pembagian petugas itu disebar. Ini menangani di sini, di tempat A, di tempat B dan tempat C gitu ya. Itu juga jadi menunda ya pekerjaan yang lain. Atau ada kenaikan biaya ya, kenaikan biaya itu karena materialnya jadi ada kenaikan yang dulu dianggarkannya rupiah gitu ya. Ternyata sekarang bukannya A plus tapi jadi B gitu, berubah. Ini kan harus ada persetujuan. Jadi ditunda lah gitu ya untuk mendapat persetujuan boleh nggak ini dengan harganya berbeda gitu. Ada juga penggunaan bahan yang tidak cocok. Ya. Nah ini biasanya keramik, ya. Yang contoh simpelnya keramik. Keramik itu beli besok, kemudian begitu balik lagi ke toko, ternyata yang jenis yang sama sudah tidak ada, gitu ya. Sehingga dipasangkan dengan yang lain, jadi warnanya berbeda dan tidak cocok, gitu ya. Akhirnya harus modifikasi gitu ya supaya tidak terjadi
ketidaksetujuan oleh pengguna. Apakah jadi dimotif atau gimana gitu. Untuk misalnya contohnya keramik tadi. Ya. Itu kan jadi bolak-balik ya. Jadi waktunya mundur. Atau kompetensi pelaksana ya. Ketidakmampuan. Sehingga nunggu dulu misalnya pekerjaan itu adalah elektrikal ya. Sedangkan teknisi elektrikalnya hanya satu orang gitu ya, sehingga menunggu dulu gitu ya. Karena yang pekerja yang lain tidak bisa melaksanakan elektrikal. Jadi delay dulu waktunya. Oke, kita lanjut. Masalah-masalah dalam pembuatan program. Ada pekerjaan skala kecil dalam proporsi yang besar dari total beban pekerjaan. Jadi pekerjaannya kecil gitu, tapi dalam proporsi besar sehingga menjadi total pekerjaannya besar gitu ya. Jadi salah satu contoh kerjaannya hanya pekerjaan panel gitu ya. Kecil gitu ya. Tapi panel ini menghubungkan ke tempat yang sangat vital gitu ya. Sehingga kan pada saat memperbaiki listriknya harus dimatikan. Ya. Sehingga yang tadi yang proporsi besar itu menjadi beban. Salah satu contohnya seperti itu. Makanya kalau perbaikan elektrikal itu harus dilihat jaringannya apakah dia mengganggu seluruh gedung gitu ya, atau hanya satu gedung. Contohnya itu tadi panel. Jadi kalau hanya perbaikan satu titik MCB, dilihat dulu gitu ya, mengganggu nggak ke ruangan lain. Nah, gitu. Skalanya kecil gitu, alatnya juga kecil, tapi jadi mengganggu besar. Dibutuhkan urutan kerja yang benar terhadap banyak pekerjaan yang saling berkaitan. Jadi kalau dalam pembangunan, contohnya harus membuat WBS ya, WBS. Jadi WBS ini harus hierarki ya, urutannya benar. Tidak bisa masang dinding bata itu belum ada pondasi gitu ya. Contoh ekstrimnya seperti itu. Jadi dibuat urutan sesuai dengan urutan pekerjaan. Karena saling berkaitan gitu ya. Adanya pekerjaan yang tidak pasti gitu. Mana ya contohnya kalau tidak pasti? Karena belum terprediksi gitu. Jadi kalau dibuat program juga belum tentu gitu, belum tentu rusak atau gimana gitu ya. Karena pada saat dia buat program masih kondisinya jalan gitu ya. Nah ini mungkin nanti harus dicadangkan ya, anggaran cadangan untuk yang tidak pasti. Tempatnya tersebar. Nah ini bisa diantisipasi ya kalau tempat tersebar. Jadi kalau satu kawasan gitu ya, gedungnya itu ada beberapa gedung tersebar. Nah ini bisa dibuat satu penanggung jawab itu memegang berapa gedung gitu ya. Nah itu juga bisa diantisipasi untuk membuat program. Ya. Kemudian adanya interupsi yang mengganggu pekerjaan, munculnya pekerjaan emergensi.
Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau misalnya sedang mengerjakan suatu perbaikan, tiba-tiba dari PLN lah gitu, ada pemutusan arus. Jadi kan jadi pekerjaannya terputus gitu ya. Nah, ini juga susah untuk dibuat program gitu ya. Yang tadinya programnya dalam waktu sekian minggu harus selesai, tanpa pemberitahuan ada maintenance di listriknya PLN misalnya. Itu juga, atau gangguan cuaca gitu ya. Itu juga bisa mengganggu masalah di program. Atau permintaan yang tidak terprediksi atau permintaan langsung ya. Jangankan yang sudah diprogramkan gitu ya, malah sudah kontrak ya. Jadi misalnya sudah kontrak, tiba-tiba si pengguna itu minta tambahan ya, dan anggarannya sudah terkontrakkan sekian rupiah dan tidak ada lagi gitu ya, anggarannya sudah habis semua. Itu juga harus ditunda ya, atau mengalihkan, ada pekerjaan yang dialihkan, bisa jadi ya, tergantung. Kalau di sini memotong waktu gitu ya. Nah, jadi karena ada yang tidak pasti, jadi harus dirumuskan secara berbeda ya. Jadi ada namanya revisi. Jadi dalam perjalanan itu kita membuat program mesti disesuaikan, direvisi gitu ya. Misalnya revisi 1, revisi 2, di anggaran pun sama ya. Jadi selalu ada namanya revisi. Selama revisi itu untuk kebaikan kan tidak ada masalah gitu ya. Ada program jangka panjang gitu ya. Jadi di dalam perencanaan itu selalu ada perencanaan yang untuk perencanaan 5 tahun gitu ya. Tapi kalau perencanaan jangka pendek itu yang untuk misalnya per tahun gitu ya. Tapi kalau yang jangka panjangnya sehingga si owner itu sudah mengalokasikan dalam kurun waktu sekian tahun tuh sudah ada alokasi anggaran misalnya untuk perawatan. Ya. Karena menghindari yaitu fluktuasi harga misalnya. Gitu ya. Jadi dibuat jangka panjang. Dan menetapkan waktu yang optimum pelaksanaan pekerjaan perbaikan, peningkatan atau untuk peningkatan gitu ya. Contohnya misalnya di luar gedung misalnya. Internet ya. Internet bandwidth-nya sekarang sekian gitu ya. Sekian gigabyte atau satuannya apa gitu ya. Nah, di tahun keberapa harus sekian gitu ya. Itu juga merupakan jangka panjang. Gitu ya. Salah satu contoh misalnya di komponennya gitu ya. Termasuk menentukan struktur dan staf organisasi perawatan. Jadi misalnya ada orang yang di hire dari luar atau pihak ketiga, kita kontraknya misalnya 5 tahun gitu ya. Karena untuk mengejar jangka panjangnya. Ada juga yang per tahun gitu ya. Nah, sekarang di pemerintah kan sudah tidak boleh lagi ada tenaga kontrak ya, mulai
2023 itu. Ya, kalau di pegawai negeri gitu ya. Jadi ada yang kontraknya tuh persis jadi seperti pegawai negeri. Jadi menghindari ya kontrak-kontrak gitu. Kemudian menyusun program maintenance untuk menunjang kebijakan perusahaan ya. Kalau di dalam suatu perusahaan. Jadi berkaitan dengan penggunaan bangunan gitu, merobohkan bangunan, membangun kembali atau pindah tempat. Nah, itu. Kalau sudah umurnya udah ada pilihan kan. Boleh demolish, dirobohkan, diganti yang baru gitu ya. Atau masih tetap dipertahankan. Yang ujung-ujungnya pengaruh terhadap modal ya, modal kerja terhadap organisasi maintenance gitu ya. Oke, berikutnya jangka panjang itu contoh ya, ada ruangan-ruangan yang bisa diulangnya itu yang 2 tahun, ada yang hanya 3 bulan gitu, karena di ruangan itu sering digunakan dan cepat sekali kotor gitu ya. Maka ada pengulangannya lebih cepat gitu. Ada yang tidak cepat kotor gitu ya. Ada yang 3 tahun, 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Ini salah satu contoh saja. Berikutnya program tahunan. Ini termasuk program jangka pendek ya. Jadi dibuatnya adalah per tahun. Jadi seperti di pemerintahan itu disebutnya 1 tahun anggaran. Jadi tidak, walaupun memang ada juga program jangka panjangnya, tapi yang dilakukan adalah setiap tahun itu adalah sudah dirancang perencanaannya per tahun. Oke, berikutnya penetapan program tahunan ya. Jadi dari yang program jangka panjang itu diambil ya. Jadi kalau jangka panjang mungkin sekian gedung gitu ya. Contoh ini di pekerjaan pengecatan dan perbaikan. Jadi diambil untuk yang tahun ini 1 gedung, tahun ini 1 gedung. Jadi supaya semuanya bisa tercapai. Jadi jangan sekaligus sekian gedung, biayanya kan jadi besar. Sehingga dalam pencatatan itu selalu ada sejarah perbaikannya. Jadi berikutnya kalau mengulang ataupun siapapun yang melaksanakan tinggal buka, oh gedung ini tahun kemarin baru dicat. Jadi berikutnya harus dicat gedung ini. Kalau memang anggaran itu tersedia. Dan juga alokasikan biaya yang untuk antisipasi yang permintaan user atau pengguna. Juga untuk mengalokasikan biaya yang tidak terduga atau kontingensi ya, atau yang tiba-tiba gitu ya. Itu juga harus dialokasikan. Nah, dalam pelaksanaannya selain dilakukan oleh tenaga sendiri atau yang direkrut di instansi, ada juga yang dibuat swaklola. Swaklola itu ada yang diswakelolakan oleh orang luar, ada swaklola oleh orang dalam. Ada juga yang melalui penyedia jasa. Ya, jadi kalau terbatas tenaga kerja, maka dilakukan oleh penyedia yang khusus spesialis di pemeliharaan. Ini pengaturannya ya.
Jadi swakelola pun di pemerintah diatur juga ya. Ada yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 kalau di pemerintah. Jadi ada khusus aturan swakelola. Nah, untuk yang digunakan teknisi, nah pada umumnya teknisi itu tidak spesialis. Karena kalau spesialis menjadi harus banyak. Misalnya spesialis AC, spesialis listrik, spesialis sipil gitu ya. Makanya kalau misalnya jumlahnya sedikit, dibuatlah training, pelatihan-pelatihan yang semuanya supaya bisa. Gitu ya. Yang diikuti oleh semua teknisi, mau bidang AC ikut semua. Gitu. Jadi kalaupun ada masalah bisa ditangani oleh seluruh teknisi itu ya. Kalau udah spesialis memang lebih bagus gitu, tapi jumlahnya menjadi banyak. Itu kerugian. Dan kembali lagi kalau yang tidak mampu oleh internal ya dikontrakan ya ke penyedia yang lain. Kemudian inspeksi. Nah ini manfaatnya itu kita akan lebih awal kita mengetahui terjadinya yang menjadi kerusakan atau yang perlu diperbaiki. Termasuk dapat memprediksi dengan teliti gitu ya untuk membuat suatu anggaran, baik anggaran itu jangka pendek, jangka panjang, dan porsi pekerjaan dapat terprogram, akan lebih besar mengabaikan laporan user. Jadi lebih banyak diprogramkan daripada yang langsung diminta oleh user. Mengurangi resiko waktu ya. Jadi tidak bentrok dengan penggunaan bangunan. Jadi apalagi bangunan itu misalnya hampir tiap hari digunakan, tapi pada saat-saat waktunya kosong, maka dibuatlah jadwal pemeliharaan. Oke, melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang sehingga umur komponen itu awet. Nah itu untuk melakukan jadwal perencanaan ya. Jadi ada satu manajemen yang tadinya dikembangkan di alat ya, tapi bisa dilakukan di bangunan gedung. Nah ini silakan dipelajari ya. Manajemen visual 5S ya, 5S untuk pemeliharaan bangunan gedung. Ini diambil dari Auckland University ya. Dan ada jurnalnya. Nanti ini akan menjadi tugas ya. Ini saya coba lihat dulu yang ada 5S itu apa ya. Itu dari short ya, kemudian set in order, chain, kemudian standarisasi, ada sustain. Ini kalau saya lihat ya, ini saya terjemahkan gitu ya. Jadi mulai dari awal tuh kalau di alat maka harus ada dilakukan disortir ya. Jadi diberi tanda gitu ya, diidentifikasi mana-mana yang terjadi rusak gitu ya. Karena contohnya kalau di alat itu menjadi mengganggu ya
dengan banyaknya alat yang rusak. Misalnya. Kemudian dibuatlah klasifikasi, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Kemudian dikasih nomor ya, dan jumlahnya berapa. Kemudian alasan kalau di tanda merah apakah bisa diperbaiki atau langsung dibuang atau seperti apa. Kemudian dari mana asal alat itu. Nah ini sekarang terapkan di suatu bangunan, identifikasi berdasarkan prinsip ini. Diberi tanggal. Ini salah satu contoh di sorting ya. Dipilih. S berikutnya diatur urutannya gitu ya. Atur apa yang tersisa untuk meminimalkan gerakan yang sia-sia. Yaitu tadi. Jadi karena mengganggu tempat, jadi diatur bagaimana supaya tidak mengganggu. Contoh ya, cara menempatkan mesin, rak penyimpanan, peralatan, dan sebagainya. Jadi itu pemborosan ruang gerak. Sehingga dibuat suatu urutan. Nah sekarang di gedung seperti apa? Scene ya. Jadi kalau lebih diartikan bukan bercahaya tapi bersih lah, terpelihara. Ya, sebenarnya kalau diterjemahkan khusus ya bersinar gitu ya. Tapi lebih ke bersih. Tidak ada yang meningkatkan semangat tim seperti tempat kerja yang bersih. Tertata dengan baik, melibatkan apa yang harus dibersihkan, bagaimana cara membersihkannya, berarti ada cara membersihkannya. Nah, sekarang terapkan juga di gedung seperti apa. Siapa yang akan melakukan pembersihan? Bagaimana standarnya? Dan mengembangkan daftar periksa checklistnya gitu, dikembangkan. Jadi setiap kalau di gedung ya ruangannya ada checklist dan siapa yang bertanggung jawab ya. Tuh di bersih. S yang ketiga standarisasi ya. Standar. Menjaga kondisi menerapkan yang tadi S1 dan S3 itu ya. Jadi dibuat ingatlah standar yang jelas ya. Jadi kalau di bangunan gedung ada standar ya yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR kalau di bangunan pemerintah. Mungkin bisa diadop juga untuk di bangunan-bangunan lain. Jadi standar yang efektif membuat kondisi di luar standar yang jelas. Kemudian peralatan apa yang tidak sesuai standar? Nah kalau di gedung mungkin bukan peralatan. Komponen apa yang tidak standar? Komponen apa yang saat ini yang ada? Kalau di alat siapa yang mengambil, siapa yang meminjam, dan kapan dikembalikannya. Nah kalau di gedung seperti apa? Jadi kalau gedung siapa yang menggunakan, kapan selesainya. Oke, S berikutnya, S5 adalah mempertahankan. Jadi memastikan 5S ini mengembangkan akar yang dalam keterlibatan 5S harus memiliki setiap anggota tim melalui promosi, ya, komunikasi. Itu biasanya ada papan pengumuman, ya, dilaporkan di situ. Misalnya yang melakukan contoh kalau di tempat servis kendaraan, di situ ada teknisi yang berprestasi mesti ditempel gitu ya. Bulan ini yang berprestasi si A, itu juga merupakan
promosi ya. Kemudian ada pelatihan ya. Ada pelatihan. Manfaatnya ya ini untuk identifikasi masalah ya. Standarisasi. Kalau di alat atau material itu bisa ada penghapusan ya. Nanti di gedung seperti apa? Semangat mengurangi kekacauan, kegelapan dan frustasi. Nah itu mungkin karena terjemahan. Jadi intinya supaya semuanya lancar lah ya. Nah, menjadi tugas coba terapkan dalam suatu bangunan gedung. Gedungnya bebas silahkan, tapi dengan mengambil prinsip 5S ini. Saya kasih contoh juga, ini jurnalnya ya, ini di contoh di jalan raya gitu ya. Ini konstruksi jalan raya dan maintenance-nya. Di sini juga ada menggunakan di poin 2 ya, ini 5S gitu ya. Seperti apa di poin 2-nya? Sebentar, sorry. Stop share dan saya klik. Nah, ini ada jurnalnya di poin nah ini. Jadi 5S ya di dalam pekerjaan konstruksi, tapi ini contohnya di jalan raya ya. Jadi bagaimana S yang pertama ya. Nah ini. Kemudian bagaimana S yang kedua, S yang ketiga. Nah sekarang di gedung seperti apa? Jadi silakan dicoba untuk dilakukan di gedung ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nanti saya kirim ininya. Pak, maaf mau nanya. Ya, Tria. Ya, Pak, kalau misal tugasnya kan untuk praktekin 5S yang tadi ya, ada kriteria gedung khusus nggak, Pak? Tidak sekarang mah coba aja apapun gedungnya. Mau rumah tinggal, mau kantor ya. Kita coba aja dulu ini ya. Oh, item-itemnya mah Ya, berarti bebas tuh, Pak. bebas gitu ya. Oh, gitu. Tapi Makasih, Pak. mengacu ke yang 5S tadi ya, gitu ya. Oh iya, Pak. Oke. Yang lain ada yang tanyakan? Oke, jadi saya kan harus ngabsen. Ini kalau jumlah tadi 20. Masuk semua ya. Kayaknya masuk semua, Pak. Semua ya. Ini karena harus absen. Oke. Kali lagi
Ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak, Ya, Dito. untuk tugas yang tadi Bapak berikan itu deadline-nya kapan ya Pak? Kalau boleh tahu. Kenapa? Untuk deadline tugasnya Pak. 1 minggu lah. Ya, nanti kalau makanya kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau memang belum paham atau belum ini, ya bisa 2 minggu lah gitu ya. Tapi sementara seminggu dulu kita lihat bagaimana aplikasi di gedung gitu ya. Makanya saya bebaskan gedungnya supaya bisa milih-milih ya yang untuk aplikasi tersebut. 1 minggu aja dulu gitu ya. Silakan kalau ada yang lain. Pak, maaf mau tanya lagi untuk format tugasnya bentuk Word atau Excel gitu Pak? Boleh, saya bebaskan juga. Boleh Excel, boleh Word gitu ya. Oh iya, Ya, supaya mudah ininya mengerjakannya. Gitu ya. oh iya. Makasih Pak. Ya, bentar saya belum. Stop. Oke, kalau tidak ada lagi pertemuan hari ini cukup dulu. Kita lanjut nanti minggu depan, insya Allah. Ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, cukup jelas. Jadi format, kasihlah pengantar awalnya gitu ya. Misalnya ada keterangan gedungnya, gedung apa, gitu ya, atau bangunan apa, sehingga dari bangunan itu ada datanya, luas bangunannya sekian, gitu ya. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Terima kasih sama-sama banyak, ya. Pak. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya, selamat malam, selamat beristirahat ya. Saya Lip ya.